Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang ilmu sedekah. Bagaimana caranya agar sedekah itu benar-benar tepat sasaran. Kemudian sedekah yang memberikan impact yang baik, yang positif, dan berlaku hukum timbal balik ya. Orang kalau sudah berbuat baik itu pasti Allah berikan kebaikan. Nah, agar benar-benar rezeki kita melipat ganda atau berlipat-lipat datang kepada kita, itu sebenarnya ada caranya. Terkait tentang sedekah saya akan jelaskan secara tuntas di sini ya. Semoga bisa membantu dan bisa membuka paradigmamu tentang ilmu sedekah. Tentunya memang ada caranya gitu loh. Sebelum itu saya ingin informasikan dulu ke kamu semuanya, buat kamu yang ingin mengikuti seminar online yang saya adakan. Kebetulan dalam waktu dekat tanggal 4 November saya adakan seminar online Rahasia Jalan Kaya dengan tema magnet uang. Dengan keilmuan magnet uang, bagaimana caranya mengaktifkan magnet di dalam diri kita, itu semuanya ada caranya. Dan saya akan kupas nanti di tanggal 4 November, jadi segera daftarkan diri kamu. Nah, untuk kelas online yang eksklusif, yaitu berlaku 6 kali pertemuan dan bonus bimbingan sampai Desember, yaitu dengan tema kelas online eksklusif lunas hutang. Di sana akan dijelaskan semua keilmuannya, dan sudah banyak yang membuktikan bahkan hutang miliaran pun sudah Allah lunaskan. Sekali lagi saya bilang Allah yang melunaskan, jadi bukan kita ya. Karena kita mengambil jalur langit, maka Allah yang akan selesaikan semuanya. Terus untuk yang offline saya adakan di Jakarta pada tanggal 10 Desember. Segera daftarkan diri kamu, bertemu langsung dengan saya, full terapi ya, materi dan full terapi. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Karena ada spesial infak untuk 20 pendaftar pertama, batas terakhir tanggal 30 November. Ya, 30 November batas terakhirnya. Dan sekarang sudah ada 6 pendaftar, sisa 14 kuotanya untuk spesial infaknya. Baik teman-teman, saya akan bahas ilmu sedekah agar sedekah tepat sasaran dan impactnya itu sangat luar biasa untuk kita jika kita paham ilmunya. Tapi sebelum bahas bagaimana bersedekah agar tepat sasaran dan bagaimana konsep sedekah dalam keilmuan ini, saya perlu infokan ke kamu bahwa sebenarnya uang itu punya sifat, dan sifat yang paling jelas adalah sifat berpindah. Uang itu memang ada untuk berpindah, bukan untuk disimpan terus. Perhatikan baik-baik, orang yang terus-terusan nyimpen uang sampai melupakan sifat aslinya yaitu berpindah, maka keberlimpahan tidak bisa dia dapat. Artinya uang itu tidak akan mudah didapat. Artinya cuma nabung aja gitu ya. Karena sebenarnya bukan nabung yang pangkal kaya, tetapi sedekah yang pangkal kaya. Nah, orang kalau nabung itu bagus, sebenarnya bagus. Tetapi jangan sampai ketika nabung, rajin menabung ya, sampai melupakan tugasnya sebagai manusia yang harus bersosial, yaitu bersedekah. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena uang itu punya sifat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari kantongmu kepada kantong orang lain. Contoh sederhananya adalah ketika bertransaksi. Bukankah setiap hari kamu itu pasti mengeluarkan uang? Pasti ya. Baik itu untuk makan, beli sandang pangan, kemudian beli pakaian, bla 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 bla. Pokok beli sesuatu. Nah, itu kan berpindah uang itu. Jadi tidak bisa uang itu diam, itu tidak bisa. Karena suatu saat ya, uang di luar sana juga akan berpindah kepada kamu. Jadi jangan buat uangmu diam. Contoh, uang itu punya sifat berpindah, ya bisa dialokasikan pada sedekah, investasi, kemudian berbisnis. Ya, berbisnis kan duitnya muter, berpindah. Nah, itu yang harus kamu ketahui, bahwa uang itu punya sifat berpindah. Jadi semakin kamu simpan, bukan malah nambah. Ya, tetapi akan stuck begitu saja. Tetap pada akhirnya pun akan ada istilah yang disebut pengeluaran dadakan, ya. Terus ada sesuatu yang semestinya tidak kita inginkan itu terjadi, yang memaksa kita pada akhirnya juga akan mengeluarkan uang, memindahkan uang dari rekeningmu ke rekening orang lain karena ada transaksi di sana. Itu yang harus difahami dulu. Maka bersedekahlah, pindahkan uangmu. Nah, sekarang kita bahas ilmu sedekah.
Pertama, sedekah itu yang tepat kepada siapa? Ya. Sedekah itu semuanya baik tuh sebenarnya ya. Ke semua orang itu atau mengalokasikan sedekah itu semuanya baik. Tetapi karena kita butuh keajaiban, ingin Allah berikan keajaiban, ya memang ada caranya gitu. Kalau bahasa Quran itu sasarannya hanya 3. Pertama ke orang tua, kedua ke saudara dekat, kemudian ke fakir miskin. Nah ini saya akan sempurnakan ini. Yang pertama kepada orang tua itu zahir dan batin. Karena kita sebenarnya punya orang tua zahir dan orang tua batin. Orang tua zahir itu adalah orang tua biologis kita, ayah dan ibu kita. Orang tua batin itu adalah guru kita yang membimbing kita kepada jalan Allah dan mengingatkan kita selalu kepada jalan Allah. Kemudian saudara dekat itu yang benar-benar membutuhkan. Tetapi perhatikan baik-baik, jangan sampai ketika kamu rutin bersedekah kepada saudara, itu membuat mentalnya menjadi rusak. Mental minta, mental berharap kepada manusia, dan itu berharapnya kepada kamu. Nah ini justru akan menjadi masalah. Karena kasihan kalau batinnya hanya mengharap kepada saudaranya saja. Kemudian yang terakhir adalah bersedekah kepada fakir miskin. Nah ini dimulai dari anak yatim, kemudian tetangga, kemudian orang-orang yang kamu temui di jalan, bla 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 bla. Dan saya tambahkan juga ke tempat ibadah, ke masjid, misalkan ke pesantren gitulah ya. Pesantren itu kenapa kok perlu untuk disedekahi? Karena anak-anak di pesantren itu semuanya Allah nilai ibadah, ya, bernilai ibadah semua yang dilakukan mereka, karena mereka jihad fisabilillah. Artinya orang yang menuntut ilmu, sama seperti guru-gurumu yang terus berilmu, gitu. Jadi menjadi jelas di sini sedekahnya kemana ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai sedekahmu kepada orang tua, kepada guru ini malah terlalaikan hanya untuk bersedekah di luaran sana. Ya kalau sedekahnya baik, tetapi ada sesuatu yang penting yang tertinggal di sana. Perhatikan baik-baik sasaran sedekahmu. Nah, sekarang saya akan bicara tentang setelah tepat sasarannya, setelah bicara tentang sasarannya kemana kamu harus sedekah. Sekarang kita baru bicara pola sedekah. Nah, pola sedekah ini saya bicara realita ya, yang terjadi pada peserta ya. Ketika mereka memperhatikan sedekah dengan polanya atau dengan aturannya itu dimulai dari 2,5% sampai 30% atau lebih. Oke. Nah 2,5% ini kan mengembalikan hak orang lain. Menurut saya pribadi itu belum bersedekah. Karena bersedekah itu adalah berbagi kebahagiaan menurut saya. Ya, saya boleh dong berpendapat dan memberikan definisi sendiri, boleh dong. Karena tidak pakem, tidak selesai, tidak kaku dalam bersedekah ya. Nah 2,5% ini karena memang mengembalikan hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Ada rezeki orang lain di dalam rezeki kita, 2,5%. Kemudian yang kedua 10%. 10% ini untuk menyelamatkan hartamu dari bala. Bala itu maksudnya dari kesusahan, kerugian dan lain-lain, dari ditipu ya, bisnis hancur dan lain-lain. Nah itu disebabkan karena kurangnya memperhatikan sedekah. Coba perhatikan baik-baik. Bisnismu itu bermasalah karena pola sedekahmu juga bermasalah, gitu ya. Kemudian 20%, 30% dan seterusnya, itulah yang membuat kita kaya sebenarnya. Tetapi sebagai bentuk pembelajaran dimulai dari 2,5%, 5%, 10%, 15%, 20%, bertahap. Nah, ketika kamu memperhatikan yang paling kecil dulu nih, 2,5% dari hasil bersihmu lo ya. Sudah kepotong, misalkan ini saya bicara untuk pedagang ya. Modal semuanya sudah tercukupi untuk berdagang, besoknya sudah aman untuk beli, istilahnya kolaan, untuk beli barang lagi, untuk dagang lagi itu sudah aman. Kan pasti kamu punya keuntungan bersih katakanlah 500.000 misalkan contoh dari daganganmu. Nah dari 500.000 tersebut itu coba kamu potong minimal 2,5%. Kalau sudah yang terlatih 5-10% itu bagus, tinggal lanjutkan. Artinya begini, ketika kamu memperhatikan contoh di 2,5%, nah dalam waktu berproses sambil kamu bersedekah, kamu perhatikan baik-baik, membaik atau tidakkah rezekimu. Kalau membaik, naikkan. Karena di situ sudah ada pembuktian. Allah sudah membuktikan keajaiban dari sedekah.
Tidak hanya bicara tentang uang. Kalau ternyata habis sedekah sakitmu sembuh, habis sedekah kamu selamat dari mara bahaya, ada pembuktian di sana. Karena sedekah itu manfaatnya banyak banget. Tidak hanya melipat gandakan rezeki, tetapi juga bicara yang lainnya, yang sifatnya keberuntungan. Tingkatkan lagi dari 2,5% jadi 5%. Perhatikan juga baik-baik, berproses, karena berilmu itu penting. Setelah 5% atau 10%, perhatikan baik-baik rezekimu, membaik atau tidak di sana. Kalau ternyata lebih baik daripada sebelumnya, tambahkan lagi. Karena gini, ini psikologis ya. Kalau kamu bersedekah, kalau kita bersedekah, rata-rata pikiran kita malah fokus ke sisanya. Andai kata kamu punya uang 1 juta, kamu bagi 100.000, entah kenapa fokusnya kita sisanya 900. Kan tadinya kan kita sedang mengamalkan satu amalan perbuatan, yaitu sedekah. Berarti yang Allah janjikan adalah sedekahnya, bukan sisanya. Karena konsep sedekah itu bukan sisa berapa, tapi jadi berapa. Jadi berharap dong Gus. Ya begini loh, definisi ikhlas itu jangan disempitkan dan jangan dipotong-potong. Bagi saya definisi ikhlas itu tidak boleh berharap ya selain daripada Allah. Nah, makanya jangan diputus di sini. Sedekah itu habis itu tidak boleh meminta berharap balasan kepada Allah. Lantas kalau saya pribadi dilarang untuk berharap kepada Allah, terus saya harus berharap kepada siapa? Sementara pengharapan yang paling baik, paling sempurna dan paling pasti adalah Allah. Bukan Gus, maksudnya itu tidak boleh meminta balasan. Lah memang balasan itu dijanjikan oleh Allah kok. Allah yang berjanji terhadap balasan tersebut. Kenapa jadi kita tidak boleh meminta balasan? Sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, bukankah elok kalau kita berharap dan senang di sana kan? Jadi yang tidak boleh menurut saya malah berharap kepada manusia yang lainnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kan begitu. Jadi yang sebenar-benarnya pengharapan yang paling sempurna dan baik adalah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka niscaya akan kukabulkan, kata Allah. Justru meminta itu adalah anjuran. Jadi definisi atau cara pandang tentang sedekah coba diluruskan, jangan disempitkan. Definisi tentang ikhlas juga harus diluruskan, jangan disempitkan. Justru ya, kalau secara psikologis kamu berdoa di saat kamu baru saja bersedekah, itu secara psikologis kamu sangat-sangat powerful, sangat-sangat luar biasa. Jadi itulah yang membuat dirimu ikhlas, karena kamu sudah melakukan satu hal yang tidak banyak orang lakukan. Karena jujur, ilmu sedekah ini atau bersedekah ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau saya mau jujur, bukan sesuatu yang mudah, karena ada pertarungan psikologis di sana, di mana cara pandang kita, nanti kalau saya sedekah ini sisa sekian loh. Jadi kita beranggapan secara tidak langsung di pikiran kita bahwa sedekah itu tidak berbalas, tidak akan kembali kepada kita. Lawang janji Allah minimal ya, janji Allah yang paling jelas, man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Berbuat kebaikan satu, Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan kebaikan versi Allah itu sudah pasti baik. Jadi paradigmanya harus diluruskan. Nah, latihan bersedekah. Jadi sebenarnya bukan bisnismu ini, bukan karena kamu berbisnis kemudian bisnismu besar, bukan. Tetapi rata-rata pembisnis itu bisnisnya besar karena di balik itu mereka melakukan yang namanya sosial, yaitu sedekah. Semua pengusaha sukses itu tidak ada yang mengesampingkan sedekah, tidak ada yang mengesampingkan sosial. Tetapi semuanya kan belum tentu semuanya, maksud saya belum tentu semuanya terekspos gitu. Jangan hanya melihat dari sisi luarnya. Ayo kita belajar melihat sebuah kesuksesan itu dengan mencari tahu prosesnya seperti apa. Jadi saya tidak tertarik pada hasil. Kalau saya pribadi tidak tertarik pada hasil, saya lebih tertarik kepada proses sehingga dia bisa berhasil. Kalau saya seperti itu. Dan salah satu sebab yang paling pasti manusia sukses itu adalah sebab sedekahnya.
Tidak hanya muslim, non-muslim, siapapun dan apapun agama mereka, ketika mereka menjaga sosialnya atau sedekahnya, lihat dan perhatikan baik-baik, bisnisnya semakin besar. Ekstrimnya kemarin seminar di Surabaya, saya bertanya pada peserta saya loh ya, jadi saya boleh dong berpendapat sendiri. Saya tanya kepada mereka, berani tidak untuk tidak terlalu memikirkan bisnis? Dengan kata lain, yang harus kamu pikirkan adalah kamunya, dirimu, yaitu bagaimana caranya agar kamu benar-benar bisa membenahi diri, termasuk memperbaiki pola sedekahmu. Ketika kamu sudah memperbaiki itu, Allah yang akan buat bisnismu besar dengan sendirinya. Ini terjadi pada banyak orang dan rata-rata orang sukses melakukan ini. Sisi sosial hidupkan, spiritual hidupkan, selebihnya Allah yang akan urus. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan ini inti dari rahasia jalan kayanya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.